kelompok 5. Di sini kami akan membuat podcast tanya jawab antara narasumber dengan host. Baiklah, perkenalkan, saya hostnya. Perkenalkan, nama saya Noviani dengan NIM PO7120123109. Saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Agandi, NIM saya PO7120123145. Dengan narasumber saya. Perkenalkan, saya sebagai narasumber, nama saya Dion Putri, NIM PO 7120123109. Perkenalkan, saya narasumber Media Devareva dengan NIM PO 7120 12130. Baik, kita sudah perkenalan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab dengan narasumber kami. Baiklah, kami akan memaparkan pertanyaan untuk narasumber. Yang pertama yaitu apa yang Anda pahami tentang etika Pancasila? Tolong jelaskan ya. Jadi Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Pancasila. Baik, makasih. Baiklah, akan ada pertanyaan kedua yang akan disampaikan kepada saudara kami Rizky Afriyadi. Silakan. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya. Oh iya. Di sini saya ingin bertanya, jika dikaitkan dalam dunia politik, menurut kalian, apakah etika Pancasila masih ada dalam kehidupan berpolitik di tanah air? Tolong jelaskan. Terima kasih. Ya, udah. Itu aja. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari host, yaitu politik menurut pengertian adalah merupakan hubungan dari sesuatu yang sulit dialami, penuh rahasia yang berbelit-belit, sesuatu yang diakui kecurangan atau tidak jujuran. Sudah menjadi santapan umum bahwa sekarang masih ada saja kegaduhan politik dalam negeri maupun luar negeri, masalah korupsi, konflik sara yang dikaitkan dengan politik, kekayaan suku, ras, dan juga agama. Hubungan etika Pancasila dan yang mengandung politik Indonesia, yaitu etika sebagai suatu pengetahuan, fungsinya adalah alat membantu menyediakan orang-orang yang dipercayakan memegang salah satu tugas pemerintahan supaya bersedia dan selalu siap dalam melandasi kekuasaan dan rasa etik. Demikian rasa etik yang dimaksud tidak lain dengan etika Pancasila.
Baiklah, sesi pertama akan kami tutup. Kami akan melanjutkan dalam sesi kedua. Bye. Baiklah. Aye. Hai. Lanjut lagi di sesi 2. Hai. Baiklah, di sini kami membuka sesi kedua, yaitu saya sebagai host dan partner saya Jadi kita sebagai host. dan juga ini narasumber kami. Nama saya Kenampiani, saya sebagai narasumber. Hai, saya Siapani sebagai narasumber tidak. Baiklah, di sini saya akan menanyakan apa saja pandangan konstitusi dan kehidupan Pancasila dan juga apa yang dimaksud etika secara etimologis. Tolong dijelaskan. Baiklah. Macam dari fungsi kedudukan Pancasila yaitu sebagai dasar negara, pandangan bangsa, ideologi negara, jiwa dan kepribadian bangsa. Yang dimaksud dengan etika secara etimologis yaitu secara etimologis kata etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah dari identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos yang dijamakkan oleh darinya yaitu mores yang juga berarti adat atau cara hidup. Baiklah, di sini saya akan mempertanyakan kepada narasumber kedua. Apa sih perbedaan dan persamaan dari etika dan moral? Lalu sebutkan 3 aliran berdasarkan dasar etika. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertama, apa kesamaan perbedaan etika dan moral? Etika dan moral memiliki kesamaan arti dalam pemakaian sehari-hari. Kedua kata ini digunakan sebagai secara berbeda. Perbedaan moral atau moralitas digunakan untuk perbedaan yang sudah dinilai, sedangkan etika digunakan untuk menjanjikan sistem nilai yang ada. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, terdapat 3 aliran besar dalam etika. Yang pertama yaitu etika bioteknologi, yang kedua etika teknologi, yang ketiga yaitu etika keutamaan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan atas jawaban. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Sangat bagus ya jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh host saya. Baiklah,
Suatu perbedaan dikatakan baik apabila dapat memperkuatkan persatuan kesatuan. Yang pertanyaan kedua yaitu jawabannya moralitas individu, moralitas sosial, dan moralitas media. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada host. Apa yang dimaksud dengan moral sosial itu? Moralitas sosial merupakan cerminan dari moralitas individu dalam melihat keyakinan dan kebiasaan sosial. Hal ini terutama terlihat pada bagaimana mereka melihat kenyataan sosial, yaitu berinteraksi dengan masyarakat yang Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi itu berdasarkan Pancasila adalah membangun, mentalitaskan melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat tersebut. Saya punya pertanyaan yang saya Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. All up on her knees, I'm fine, okay.